Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana batas antara yang terlihat dan yang tersembunyi mulai menipis. Tempat cerita mistis, kisah pesugihan, dan peristiwa gelap masa lalu kembali bernafas malam hari. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi ikut menapaki setiap lorongnya, merasakan setiap desah napasnya, dan menunggu sesuatu yang mungkin muncul dari balik kegelapan malam ini. Aku ingin membawa kalian ke sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan atau setidaknya katanya ditinggalkan. Sebuah bangunan yang dulu penuh jeritan, doa terakhir, dan tatapan hampa para narapidana yang tak pernah lagi melihat dunia luar. Sebuah penjara tua, berdiri di tengah kota, tapi tetap terasa jauh dari kehidupan. Seolah-olah dunia sengaja membiarkan tempat itu membusuk sendirian. Bangunan ini pernah menjadi saksi dari hukuman gantung terakhir yang dilakukan tanpa publik, tanpa catatan lengkap, dan tanpa kepastian apakah yang digantung banner-banner bersalah, atau hanya menjadi tumbal dari perjanjian kelam seseorang. Di balik dinding yang retak, ada cerita yang selama puluhan tahun berusaha disembunyikan. Cerita tentang seorang narapidana dengan nomor yang bahkan tidak tercatat rapi di arsip. Ke-302, sosok yang katanya mati dengan cara resmi, tapi aroma pesugihan menyelimuti kisahnya. Ada bisik-bisik jika kematiannya bukan eksekusi, tetapi bagian dari pengorbanan untuk memperkuat kekuasaan pihak tertentu. Dan sejak itu, penjara tua ini tidak pernah benar-benar tenang. Warga sekitar sering melihat bayangan berjalan di balik jeruji kosong, mendengar langkah berat di lorong yang sudah diblokir dari publik. Bahkan beberapa orang yang nekat masuk ke entah karena tantangan, konten, atau ingin membuktikan keberanian palsu mengaku mendengar suara rantai diseret. Suara yang perlahan mengikuti mereka, seakan ada seseorang yang tidak ingin dibiarkan sendirian. Nanti malam, kita akan menyelami kisah paling gelapnya, kisah yang disebut sebagai malam terakhir di penjara tua, malam di mana seorang penjaga bernama Raka menjalani shift terakhirnya. Namun justru menjadi malam yang tak pernah selesai untuknya. Apakah sosok yang berjalan di lorong itu hanya arwah penasaran, atau ada perjanjian pesugihan yang masih terus aktif meski penjaranya sudah tidak digunakan? Apakah Raka masih berada di sana, terjebak dalam lingkaran waktu yang sama? Atau cerita ini sebenarnya hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam? Matikan lampu, kunci pintu, dan jangan menoleh ke belakang, karena perjalanan kita ke dalam kegelapan baru saja dimulai. Aku masih ingat dengan sangat jelas bau pengap itu. Bau lembab yang menggantung di udara seperti kabut tipis yang tak pernah hilang, bercampur dengan aroma besi berkarat dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti kayu basah yang dibiarkan membusuk terlalu lama. Setiap kali aku menghirupnya, rasanya seperti ada sesuatu yang masuk bersamaan dingin, berat, dan seolah menempel di dada. Meski dulu sudah biasa, malam itu aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti bau itu sedang memperingatkanku tentang sesuatu. Namaku Raka, penjaga malam di penjara tua Blok C. Sudah hampir 4 tahun aku bekerja di sini. Dan selama itu juga aku mendengar cerita yang lebih mirip gosip murah daripada fakta. Penjara ini sebenarnya sudah mau dinonaktifkan. Semua barang sudah di-packing. Sebagian besar ruangan dikosongkan, arsip-arsip penting dipindah ke kantor pusat. Sebenarnya, malam ini harusnya shift santai. Tinggal muter-muter sebentar, tanda tangan laporan, terus pulang. Dan setelah itu, penjara ini ditutup selamanya. Tapi sejak sore tadi, ada sesuatu yang membuatku gelisah. Bukan karena cerita-cerita seram itu. Bukan juga karena bangunan tua yang remang dan lapuk. Lebih kita, firasat halus yang menggelitik bagian belakang kepala, bilang bahwa malam ini tidak akan berjalan biasa. Aku sempat mengabaikannya. Tapi seiring waktu berjalan dan matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan, rasa itu semakin kuat. Banyak orang bilang bahwa penjara tua ini menyimpan kenangan gelap. Sebenarnya wajar saja. Namanya juga penjara. Tapi yang dimaksud orang-orang bukan sekadar kriminal atau catatan hitam masa lalu. Ada narapidana yang dulu mati digantung di sini, narapidana misterius yang bahkan namanya sudah tidak tertera di arsip normal. Dulu aku pikir itu hanya rumor. Tapi setelah beberapa kali aku menemukan map kosong, berkas yang tak lengkap, ruangan catatan yang isinya lebih banyak debu daripada dokumen, aku mulai merasa mungkin ada benarnya juga. Yang membuat semakin aneh adalah peringatan yang selalu diucapkan oleh para penjaga lama kepada penjaga baru. Kalimat yang dulu menurutku hanya bercanda tapi sekarang terasa seperti mantra misterius yang memiliki makna gelap di baliknya. Kalau dengar langkah kaki malam-malam, jangan ditanya, jangan dilihat. Dulu aku selalu ketawa kalau dengar itu. Masa iya ada sesuatu jalan di penjara yang hampir kosong ini, yang ada juga suara tikus, kucing liar, atau suara udara masuk lewat celah-celah dinding yang hampir jebol.
Tapi malam terakhir ini, entah kenapa kalimat itu terngiang terus di kepala, seperti bisikan yang sengaja diulang-ulang. Seharusnya aku tidak terlalu menganggap serius, tapi suasana penjara tua ini memang tidak pernah memberi kenyamanan. Lampu-lampu lorong sudah banyak yang mati, dan beberapa hanya menyala setengah hidup kedap-kedip, seperti mata yang berkedip lambat. Lantai semen tua mulai retak di beberapa tempat. Ada bagian yang lembab dan berlumut, membuat bau tanah basah menusuk hidung. Besi-besi pintu sel berderit setiap kali angin berhembus, seolah ada tangan tak terlihat yang menggoyangkannya. Malam itu, hanya ada 2 orang penjaga yang bertugas, aku dan Pak Andi. Beliau sudah jauh lebih tua dan sudah bekerja di sini sebelum aku lahir. Dari caranya berjalan, menatap, dan bicara, kelihatan sekali beliau sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan serita-serita gelap penjara ini. Tapi justru itu yang membuatku nyaman. Setidaknya ada orang yang mengerti sela-sela gedung ini lebih baik daripada aku. Saat jam menunjukkan pukul 7 malam, aku duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi sachet yang rasanya lebih pahit dari biasanya. Barangkali lidahku saja yang cemas, pikirku. Tapi bahkan udara malam ini terasa beda. Angin yang masuk dari ventilasi kecil di atas kepala rasanya dingin sekali, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Padahal cuaca sedang tidak hujan. Rak! Suara Pak Andi memecah keheningan. Kalau ada suara aneh, abaikan saja. Malam terakhir biasanya paling banyak penghuni lama yang keluyuran. Aku tertawa kecil. Wah, jangan bercanda lah. Saya masih shift ini loh. Tapi Pak Andi hanya tersenyum tipis tanpa balasan. Nadanya tadi bukan bercanda. Tatapannya lurus, tajam, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi dan memilih untuk tidak menjelaskan terlalu banyak. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan mengerjakan laporan. Tapi setiap kali pena bergerak, aku merasa seperti sedang dihitung oleh sesuatu dari sudut ruangan. Seperti ada mata yang memperhatikan. Perasaan itu datang dan pergi, tapi cukup sering untuk membuat tengkukku meremang. Sekitar pukul 8 malam, aku mulai patroli keliling. Seharusnya rutenya sederhana. Lorong atas, turun ke lorong utama, cek sel-sel lama, lalu kembali ke pos jaga. Tapi sejak langkah pertama, aku merasakan hal yang tak biasa. Suara langkahku sendiri bergema di lorong kosong. Namun entah kenapa ada momen-momen kecil ketika gema itu seperti terlambat sepersekian detik, atau terdengar 2 kali. Padahal, aku hanya melangkah sekali. Kadang juga terasa seperti ada langkah yang membalas langkahku tapi dari jauh, pelan, berat, dan menyeret. Aku berhenti sejenak, menelan ludah, lalu berkata lirih, "Halah, paling tikus." Tapi suaraku sendiri terdengar lebih kecil dari biasanya. Seolah ruang penjara menyerap sebagian dari suaraku. Ketika aku melewati sel nomor 14, angin dingin tiba-tiba terasa menusuk. Sel itu sudah lama kosong, tapi cerita tentangnya cukup populer. Katanya dulu seorang tahanan yang putus asa menggors-gors dinding selnya sampai berdarah, meninggalkan tulisan yang tidak pernah bisa dibersihkan sepenuhnya. Aku mendekat perlahan dan menyorotkan senter ke dalamnya. Kosong, hanya ada kasur tipis lapuk yang sudah hampir hancur. Tapi aku merasa ruangan itu lebih gelap dari seharusnya, seperti menelan cahaya senternya. Aja didelok-dideli, gumamku pelan. Tanpa sadar mengutip ucapan nenekku dulu yang sering memperingatkan agar tidak menatap sesuatu yang tidak wajar terlalu lama. Entah kenapa kalimat itu tiba-tiba muncul. Mungkin aku memang sedang cemas. Aku membalik badan hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar bunyi kecil di dalam sel. Seperti sentuhan ringan pada besi. Sangat halus tapi jelas. Aku mematung. Senterku sedikit bergetar di tangan. Paling tikus, ulangku, tapi suaraku tidak meyakinkan. Aku melanjutkan patroli, mencoba tidak memikirkan suara itu. Tapi semakin jauh berjalan, atmosfer penjara semakin tidak bersahabat. Lampu-lampu kedap-kedip seperti bicara kode rahasia. Dinding terasa lebih dingin. Dan entah kenapa bau tali rami samar-samar muncul. Tali rami, seperti tali gantungan. Beberapa meter sebelum belokan ke blok C, aku mendengar sesuatu yang membuat langkahku terhenti seketika. Tok, tok, tok. Langkah kaki, pelan, berat, diseret seolah kaki itu bukan milik orang hidup. Aku membeku. Suara itu datang dari lorong gelap di belakangku. Lorong yang lampunya sudah mati sejak bulan lalu. Tidak mungkin ada orang berjalan di sana. Semua tahanan sudah dipindahkan. Semua pintu dikunci. Kunci utamanya bahkan ada di kantongku. Tok, tok, tok. Langkah itu semakin jelas, tapi tidak berubah ritmenya. Tidak cepat, tidak lambat, tenang, seperti sesuatu yang tahu kemana ia ingin pergi. Aku menarik napas panjang dan memaksa suaraku keluar. Pak Andi, if the Bob, jangan bercanda saat begini. Suara itu tidak menjawab. Yang ada hanya langkah itu. Semakin dekat. Tok, tok, tok.
Tapi yang membuatku benar-benar gemetar adalah ketika langkah itu berhenti tepat di belakangku, hening, tidak ada suara, tidak ada angin. Seolah dunia menahan napas. Aku menutup mata perlahan, memaksakan diriku untuk tidak menoleh. Kata-kata Pak Andi terngiang di kepalaku. Kalau dengar langkah kaki malam-malam, jangan ditanya, jangan dilihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti kenapa ucapan itu selalu diulang-ulang. Ada sesuatu di belakangku, aku merasakannya. Kehadirannya begitu nyata, seperti seseorang berdiri sangat dekat, mengintip dari bahuku. Aroma aneh menguar campuran bau tanah basah, kain lembab, dan tali remi tua. Aku memaksa kakiku melangkah maju. Satu langkah, dua langkah, lalu aku mulai berjalan lebih cepat. Hampir setengah berlari di belokengku. Langkah lain terdengar, tok, tok, tok. Mengikuti ritme langkahku malam terakhir ini, semuanya berubah. Pukul 00,47, mata sudah berat. Langkah sudah tidak seenergik awal shift, dan pikiran mulai melayang-layang antara tugas dan kantuk. Aku berjalan di sepanjang koridor blok tahanan sambil membawa senter kecil. Lampu-lampu di langit-langit sebagian masih menyala, tapi sorotnya redup seperti lampu kamar kos yang hampir mati listrik. Kadang-kadang lampu itu berkedip pelan, membuat bayangan besi-besi jeruji memanjang seperti tenggen-tenggen kurus yang ingin keluar dari sel. Aku sedang mencoba menahan kantuk ketika tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Tok, tok, tok. Langkah pelan, berat, dan terdengar seolah-olah diseret. Suara itu berasal dari ujung lorong yang sudah gelap total. Lampu-lampu di sana memang sudah mati sejak lama, dan area itu jarang aku datangi kecuali harus benar-benar dicek. Aku spontan berhenti. Tubuhku seperti membeku, padahal ruangan tidak sepenuhnya dingin. Tapi mendengar suara itu, seluruh tubuh rasanya seperti disiram air es. Pak Andi, itu panggilku, berharap suara itu berasal dari rekanku. Meskipun sebenarnya logikanya tidak mungkin. Pak Andi tidak akan jalan di area itu tanpa alasan, apalagi tanpa senter. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah itu. Tok, tok, tok. Makin lama, makin jelas. Makin seperti sesuatu yang berjalan perlahan menembus gelap. Aku menelan ludah. Setelah mengumpulkan sedikit keberanian, aku mencondongkan kepala ke arah lorong gelap itu. Senterku tak banyak membantu. Cahayanya seperti tersedot oleh kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Tidak terlihat apapun, hanya gelap, kosong, dan dingin. Tapi suara langkahnya tetap terdengar, menyusur udara, bergema, dan semakin dekat. Anehnya, suara itu terdengar seolah bukan berasal dari depan, melainkan dari sampingku. Padahal sampingku hanya dinding dan pintu sel-sel kosong, dan itu membuat bulu kudukku langsung meremang tanpa kompromi. Bersamaan dengan langkah itu, aroma aneh muncul. Sangat samar, tapi cukup jelas. Aroma tali rami tua, tali gantungan. Bau khas serat yang pernah menyerap keringat, udara lembab, dan mungkin sesuatu yang lebih gelap dari sekadar sejarah. Bau itu terasa dekat, seperti ada sesuatu berdiri tak jauh dariku. Aku mundur perlahan. Nafasku kutahan tanpa sadar, takut kalau suara tarikan napasku malah memancing sesuatu. Telapak kaki terasa berat, seakan lantai mengikatku untuk tidak pergi. Tapi seluruh tubuhku memaksa untuk bergerak. Satu langkah mundur lalu satu lagi. Namun suara langkah di lorong tidak berhenti. Justru seolah mengikuti ritme gerakku. Tok, tok, tok. Setiap aku mundur, suara itu semakin berani. Membalas setiap gerakanku dengan langkah baru. Bukan langkah orang hidup. Langkah orang hidup pasti punya ritme normal. Suara ini berat, terputus-putus, dan malas seperti kaki yang sudah tidak layak dipakai. Aku tidak tahu apakah lebih baik lari atau tetap diam. Tapi diam terasa terlalu dekat dengan bahaya. Dan lari juga belum tentu menyelamatkan. Wesra, ojo ke susu, bisikku pelan ke diri sendiri. Kata-kata itu seperti keluar otomatis dari mulutku. Seperti cara lama menenangkan diri yang dulu sering diajarkan ibuku. Setiap kali aku takut gelap waktu kecil. Anehnya, kalimat itu sedikit menenangkan, tapi tidak cukup untuk menghilangkan rasa ngeri yang mulai naik dari tulang punggung. Saat aku melangkah mundur lagi, tiba-tiba terdengar satu suara tambahan. Bukan langkah. Bunyi napas, pelan, berat, seperti seseorang menarik napas lewat tenggorokan yang sempit atau terjepit. Napas itu tidak berasal dari depan, tidak dari lorong gelap itu. Napas itu berasal dari atas, tepat di atas kepalaku. Aku menengadah perlahan, sangat perlahan. Dan ketika cahaya senter mengarah ke atas, aku melihat sesuatu yang membuatku refleks beberapa langkah mundur lebih cepat. Daripada yang kupikirkan, ada bekas tali menggantung di sana. Tali tua yang sudah putus, seperti sudah bertahan-tahan tidak digunakan. Tapi bagian ujungnya bergerak pelan,
seperti baru saja ditarik seseorang. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi napas itu jelas terdengar dari arah itu. Aku hampir menjatuhkan senter. Tanganku gemetar. Suara napasku mulai cepat dan tidak teratur. Di detik itu, aku benar-benar yakin ini bukan suara manusia. Aku berpaling dan memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari area itu. Tapi baru beberapa langkah, suara langkah tadi bukan hanya terdengar. Suara itu berubah menjadi lebih keras, lebih cepat. Tok, 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 tok. Seolah sesuatu mulai berjalan. Atau mungkin mengejar. Aku mempercepat langkah. Tidak lari tapi hampir. Tanganku berkeringat dingin. Kemeja kerjaku terasa berat, lengket oleh udara lembab yang menempel di kulit. Setiap suara yang terdengar di belakangku seperti menusuk telinga, memaksaku untuk tidak berhenti. Saat aku hampir mencapai tikungan menuju blok lain, terdengar suara yang tidak seharusnya ada dalam bangunan tua seperti ini. Suara pintu sel berderak pelan. Kriek. Pintu sel nomor 18 yang seharusnya terkunci rapat terbuka sedikit. Aku berhenti. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhku menolak bergerak. Ada sesuatu di dalam sel itu yang menyedot perhatianku. Lampu lorong di dekat sel nomor 18 berkedip, seperti berusaha menyala tapi ditarik masuk oleh gelap. Aku mendekat pelan. Setiap langkah seperti keputusan buruk, tapi rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Pintu itu terbuka sekitar 5 cm, cukup lebar untuk menunjukkan kegelapan di dalamnya. Dari celah pintu itu, terdengar suara pendek, ting, seperti besi kecil yang disentuh halus. Suara yang sama yang pernah ku dengar sebelumnya di sel 14. Aku memiringkan kepala, diam, menunggu, mendengarkan. Tidak ada suara lain. Aku menghela napas pelan. West Rocket Focus. Bukan apa-apa, cuma angin. Ucapku meyakinkan diri sendiri. Tapi rasa takut membuat suaraku terdengar lebih seperti bisikan panik. Namun ketika aku hendak memegang pintu untuk menutupnya kembali, sesuatu menyentuh punggung tanganku. Sentuhan dingin, sanggot dingin. Seperti tangan seseorang yang tidak memiliki darah lagi. Sekujur tubuhku langsung merinding. Aku spontan menarik tangan dan mundur cepat. Senterku hampir terjatuh, tapi kupaksa menggenggamnya erat. Detik itu, pintu sel nomor 18 bergerak sendiri. Bukan menutup, tapi terbuka lebih lebar, dan di dalamnya kosong. Hanya kasur tua dan dinding berlumut. Namun, yang membuatku nyaris berteriak adalah bayangan tipis yang bergerak di sudut jauh ruangan. Seperti seseorang berdiri membelakangiku, tapi bayangannya saja yang tertinggal. Bayangan itu bergerak sedikit, lalu lenyap seperti asap. Aku langsung menutup pintu itu dengan keras. Tapi begitu pintu tertutup, dari dalam terdengar satu ketukan. Tok. Satu ketukan itu cukup untuk membuat lututku lemas. Aku tidak menunggu lagi. Aku langsung menjauh dari sel itu secepat mungkin. Saat aku menuju lorong utama, langkah kaki di belakangku terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Langkah itu tidak lagi pelan, tidak lagi malas, tidak lagi diseret. Langkah itu kini mantap, tepat, tegas. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang dan kini berjalan dengan tujuan jelas. Aku tidak berani menoleh, tidak berani memperlambat langkah, apalagi berhenti. Saat sampai di ujung lorong dan belok ke koridor yang lebih terang, suara langkah itu berhenti. Tiba-tiba, seakan sesuatu yang mengikutiku tadi berhenti tepat sebelum memasuki area terang. Aku menoleh sedikit, hanya seujung mata. Tidak ada apa-apa di sana, hanya lorong gelap yang tenang, terlalu tenang. Tapi meskipun tidak ada apa-apa terlihat, aku tahu sesuatu sedang memperhatikanku dari tempat gelap itu. Rasanya seperti sorot mata menancap di punggungku. Aku kembali berjalan menuju pos jaga. Setiap langkah rasanya panjang dan berat. Lantai terasa lengket oleh keringat dingin yang menetes dari telapak tanganku sendiri. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. Saat akhirnya aku tiba di dekat pos jaga, aku melihat pintu kacanya sudah sedikit terbuka. Padahal aku yakin tadi pintu itu tertutup rapat. Di dalam pos, lampu meja berkedip pelan. Dan yang membuatku makin bingung, seolah ada bayangan bergerak di dalam. Aku menelan ludah dan melangkah masuk perlahan. Pak Andi, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku mendekat ke meja. Bayangan tadi lenyap seketika. Ruangan tampak kosong. Tapi hawa di dalam terasa jauh lebih dingin dibanding lorong. Seperti AC rusak yang tiba-tiba kembali hidup. Kertas-kertas di meja sedikit bergerak. Seolah ditiup angin dari arah yang tak logis. Tidak ada jendela terbuka. Tidak ada ventilasi tambahan. Tapi kertas itu bergerak. Aku duduk pelan, mengatur napas. Tubuhku gemetar halus tanpa bisa kukendalikan. Baru ketika aku raih gelas air di meja, aku menyadari sesuatu. Di bagian luar pos jaga,
Kaca pintunya memantulkan ruangan belakangku. Dan dalam pantulan itu, aku melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Sosok kurus, pucat, dengan kepala sedikit menunduk, dan dari lehernya, samar-samar terlihat bekas garis panjang, seperti bekas jeratan tali. Aku menoleh spontan. Tidak ada apa-apa, tapi ketika kembali menatap kaca, sosok itu masih ada. Berdiri lebih dekat daripada sebelumnya. Aku membeku, kaca tidak pernah berbohong. Refleksi hanya memantulkan apa yang ada di belakangku, dan di belakangku, sesuatu sedang berjalan pelantok. Tok-tok, mendekat. Aku kembali ke ruang pos jaga dengan napas masih belum teratur. Rasanya seperti baru saja berlari maraton. Padahal tadi aku hanya berjalan cepat, sambil dikejar suara langkah yang bahkan tidak terlihat wujudnya. Lampu di pos jaga masih berkedip pelan, seolah menahan hidupnya. Suasana di dalam ruangan itu terasa lebih berat daripada udara di luar. Seperti ada sesuatu di sana yang tidak ikut denganku, tapi sudah menunggu dari tadi. Begitu aku masuk, pintu pos jaga tertutup sendiri dengan bunyi yang terlalu pelan untuk ukuran pintu besi. Bukan dorongan angin, lebih seperti ada seseorang yang menutupnya dengan lembut dari luar. Tapi aku tidak punya cukup keberanian untuk membuka lagi dan mengecek. Aku hanya ingin duduk sebentar, bernapas, dan mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi malam ini. Ketika aku mendekati meja, mataku langsung menangkap sebuah benda yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah map kusam. Warnanya coklat kekuningan seperti kertas tua yang sudah melewati puluhan tahun. Aku yakin 100% map itu tidak ada saat aku meninggalkan pos jaga tadi. Tidak mungkin ada orang masuk dan meletakkannya tanpa aku dengar. Tidak mungkin ada petugas lain selain aku dan Pak Andi. Jelas tadi tidak ada di pos. Di bagian depan map itu tertulis dengan tinta hitam yang sudah mulai memudar. Tapi masih jelas terbaca. Narapidana 302, jangan dibuka. Aku terdiam. Tulang belakangku terasa seperti ditarik pelan oleh sesuatu yang dingin. Tulisannya seperti peringatan, bukan label. Dan justru karena ada tulisan itu, rasa penasaranku makin menjadi-jadi. Otakku berusaha menolak, tapi tangan perlahan mengulur sendiri, menyentuh permukaan map itu. Kasarnya kertas tua terasa aneh di kulit, seperti kulit seseorang yang mendingin setelah lama tidak bernapas. Aku duduk dan membuka map itu perlahan. Bau kertas tua langsung menyeruak, bercampur dengan bau lembab khas penjara. Di lembar pertama ada sebuah foto. Foto seorang pria. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti orang yang lama tidak melihat cahaya. Matanya sayu, tidak memandang ke kamera, tapi sedikit ke samping, seolah sedang memperhatikan sesuatu atau seseorang di luar frame. Dan yang paling tidak bisa dihindari adalah bekas luka merah melingkar di lehernya. Bekas jeratan tali, jelas sekali. Luka itu terlihat terlalu nyata, terlalu segar untuk ukuran foto lama. Aku menatap foto itu lama, hingga rasanya seperti pria di foto sedang menatap balik, meski matanya tidak langsung menghadapku. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran pasrah, lelah, dan dendam, tidak tahu. Tapi foto itu membuatku merinding sampai ke tulang. Aku membalik halaman berikutnya. Tidak ada berkas lengkap seperti data tahanan normal. Tidak ada tanggal lahir, tidak ada nomor kasus, tidak ada keterangan hukuman, tidak ada identitas sama sekali. Hanya selembar tulisan tangan. Tulisan itu hanya terdiri dari 2 kalimat. Dia tidak mati. Diahon. Berpindah jalur. Aku mengulang membaca tulisan itu beberapa kali. Kata-katanya sederhana, tapi berat. Aneh. Dan justru karena aneh, pikiran mulai berputar. Maksudnya berpindah jalur itu apa? Jalur dunia? Aku tidak tahu. Yang ku tahu adalah semakin lama aku memandangi tulisan itu, semakin kuat perasaan tidak nyaman memenuhi ruang pos jaga. Dan di saat aku membaca kalimat itu untuk keempat kalinya, suara langkah kaki di luar pos jaga terdengar semakin keras. Tok, tok, bukan seperti tadi. Kali ini ritmenya sangat jelas. Tidak berat seperti langkah orang diseret, tapi mantap, perlahan. Seperti seseorang berjalan lurus menuju pos jaga. Aku langsung menutup map itu. Tapi suara langkah itu tidak berhenti. Tok, tok. Langkah itu semakin dekat ke pintu pos. Cahayanya dari bawah pintu terlihat sedikit berubah. Seperti ada bayangan yang menutupi celah itu. Dek, jantungku berdetak sangat keras hingga aku bisa merasakannya di telinga. Aku menatap pintu, menunggu. Tidak ada alasan untuk ketakutan sebenarnya. Bisa saja itu Pak Andi. Tapi entah kenapa, aku tahu suara itu bukan suara langkah beliau. Pak Andi jalannya pelan dan agak terseret karena lututnya sudah tidak kuat. Langkah ini berbeda. Langkah ini terlalu dingin. Tidak ada napas. Tidak ada jeda. Seperti seseorang berjalan tanpa beban tubuh. Tok, tok. Aku menahan napas. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan pintu pos jaga.
Tidak ada ketukan, tidak ada suara napas, tidak ada apa-apa. Hening, keheningan yang begitu padat sampai rasanya ruangan ikut mengecil. Aku menatap celah bawah pintu. Tidak terlihat apapun. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, aku memberanikan diri bersuara. "Pak Andi?" Tidak ada respons. Aku ulang lebih pelan, "Pak." Masih tidak ada jawaban. Saat aku hendak bangkit dari kursi, map di atas meja tiba-tiba terbuka sendiri. Halamannya terbalik oleh angin yang tidak ada, dan foto pria itu terlihat lagi. Bekas luka di lehernya seperti lebih jelas daripada sebelumnya. Seolah-olah foto itu berubah dalam hitungan detik. Aku menatap foto itu dalam-dalam, dan perutku terasa mual. Ada perasaan familiar, perasaan yang tidak seharusnya ada. Seperti aku pernah melihat pria itu dari dekat. Sangat dekat, tapi aku tidak ingat kapan atau di mana. Aku menutup map itu lagi dan menaruh kedua tanganku di atas meja. Keringat dingin menetes pelan dari pelipis. Rasanya seperti ada aliran udara dingin bergerak dari belakang leherku menuju bahu. Terlalu dingin untuk ruangan ini. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakang kursiku. Tapi aku tidak ingin menoleh. Ajan delok memburi rak. Suara itu muncul tiba-tiba dari dalam kepalaku sendiri. Entah itu suara siapa. Seperti suara nenekku ketika aku kecil. Atau mungkin hanya ketakutan yang meniru suara yang menenangkan. Tiba-tiba, jendela kecil di samping pos berembun, padahal pos ini bersuhu normal, tidak sedang hujan, dan tidak ada pendingin ruangan. Embun itu membentuk garis tipis, seperti ada sesuatu yang menghembuskan napas ke kaca dari luar. Aku berdiri, pelan, sangat pelan. Kaca itu kemudian muncul tulisan samar, terbentuk dari garis embun yang mengalir turun. Tulisan itu tidak tebal, hanya sedikit terbentuk oleh kondensasi seperti jari yang menelusuri permukaan kaca. Tulisan itu, "Jangan dibuka." Aku membeku. Tulisan itu sama persis dengan tulisan di map tadi. Tulisan yang melarang membuka berkas ke-302. Tapi tulisan di kaca sekarang terbentuk oleh sesuatu yang jelas bukan tangan manusia. Tulisannya bergerak sendiri perlahan, huruf demi huruf. Seolah seseorang sedang menuliskannya dari sisi lain kaca. Aku mundur 2 langkah. Nafasku mulai berat. Ruangan terasa semakin dingin. Tanpa memperingatkan, lampu pos jaga tiba-tiba mati. Gelap total. Aku refleks menghidupkan senter, tapi cahaya senter hanya menerangi setengah ruangan. Sudut-sudut ruangan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah cahaya menolak masuk ke sana. Dari kegelapan ruangan itu, terdengar suara lain. Bukan langkah, bukan napas, tapi bunyi halus seperti kertas diseret perlahan. Sir, aku menyorotkan senter ke meja. Map itu kembali terbuka dengan sendirinya, dan halaman demi halaman mulai bergerak pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang membolak-balik isinya. Aku melihat lembar foto itu lagi, tapi kali ini, mata pria dalam foto sudah menghadap ke kamera, ke arahku. Tidak mungkin aku salah lihat. Sorot matanya berbeda dari tadi. Sorotnya tajam, menuntut, seolah sedang bicara tanpa suara. Di bawah foto itu muncul tulisan tambahan. Tulisan yang tidak ada ketika pertama kali ku buka map. Tulisan itu seperti muncul dari tinta yang baru mengering. "Dia mendatangimu saat kau sudah tahu ceritanya." Aku menjatuhkan senter. Cahayanya berputar-putar di lantai, membuat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding. Suara langkah di luar pos jaga mulai terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih lambat sekarang, seakan sesuatu sedang menikmati waktu. Setiap langkah setara dengan 1 detak jantung yang menghantam dadaku. Pintu pos jaga bergetar pelan. Tok, tok, seperti ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar dengan 1 jari. Pelan, tapi sangat teratur. Aku mengambil senter dan mengarahkannya ke pintu. Cahaya menyinari celah bawah pintu, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu bayangan. Bukan bayangan kaki, tapi bayangan tubuh panjang, kurus, dengan bentuk leher yang terlalu miring seperti pernah patah. Bayangan itu berdiri tepat menghadap pintu pos. Jaga, aku merasakan telapak tanganku berkeringat dingin. Senter bergetar. Tok, ketukan itu semakin jelas. Aku memejam mata, menarik napas yang tidak terasa sebagai napas. Lebih seperti menahan panik agar tidak menguasai tubuhku. Ketika aku membuka mata lagi, tulisan di kaca samping bukan lagi "jangan dibuka". Sekarang tulisannya berubah. "Dia sudah di sini." Telepon kantor itu sebenarnya jarang kupakai. Hampir semua penjaga lebih sering pakai HT. Tapi malam itu, HT ku tiba-tiba mati mendadak seolah kehabisan baterai padahal sore tadi aku isi penuh. Jadi satu-satunya alat komunikasi yang tersisa hanyalah telepon kantor tua yang bunyinya mirip bel kereta dari zaman dulu. Suara ketukan di pintu pos masih terdengar pelan ketika aku meraih gagang telepon itu. Tangan kiriku masih bergetar karena dingin dan panik yang menumpuk dari tadi. Aku menekan nomor ruang penjaga utama. Biasanya,
Walaupun malam, setidaknya ada satu orang yang siap ngopi sambil nyalain TV kecil buat nemenin jaga. Nada sambung terdengar satu kali sebelum tiba-tiba suara lain masuk begitu saja. Suara itu berat, serak, seperti seseorang berusaha bicara dengan tenggorokan penuh debu. "Raka, kamu di mana?" Aku refleks langsung menutup telepon. Gagang telepon menjatuh ke meja sambil menimbulkan suara keras. Jantungku rasanya menghantam rusuk dari dalam. Aku sampai harus menahan mulutku sendiri biar tidak teriak saking kagetnya. Itu bukan suara Pak Andi, bukan suara petugas manapun. Itu suara yang bahkan tidak mungkin berasal dari manusia yang masih bernapas normal. Telepon itu diam selama 2 detik. 2 detik yang terasa seperti 2 menit. Lalu, berdering lagi. Kali ini jauh lebih keras. Seperti ada seseorang yang marah dan ingin memaksa gagang telepon itu diangkat. Suaranya menggetarkan meja. Boken Curtis Curtus. Di samping map narapidana 302, iket bergetar. Aku mematung sambil menatap telepon itu. Seakan telepon itu menjadi makhluk hidup yang sedang memanggil namaku, memaksaku menjawab. Memaksaku mendengar. Nada dering berhenti sesaat. Lalu terdengar suara napas dari gagang telepon itu. Padahal aku belum menyentuhnya. Suara itu bukan dering, bukan gangguan listrik, tapi benar-benar seperti seseorang sedang menghembuskan napas dekat ke mikrofon telepon. Siapapun atau apapun itu, menungguku. Akhirnya telepon mulai berbunyi lagi. Aku terpaksa mengangkatnya karena rasa takutku semakin besar ketika tidak kujawab. Kupikir mungkin saja itu rekan penjaga yang benar-benar butuh aku. Atau mungkin telepon ini hanya rusak, tapi begitu gagang telepon menyentuh telingaku, suaranya langsung masuk. Kali ini tidak serak, lebih jelas, lebih dekat, seolah dia berdiri tepat di belakangku sambil bicara langsung ke kuping kiri. "Jangan pergi, aku masih di sini." Tubuhku langsung limbung ke belakang, kupingku panas. Padahal suara itu terdengar dingin seperti berasal dari tenggorokan orang yang sudah lama tidak hidup. Aku menatap gagang telepon, dan itulah saat aku sadar sesuatu yang membuatku hampir kehilangan napas. Kabel telepon itu sudah tercabut, bukan longgar, bukan setengah terlepas. Benar-benar tercabut dari colokannya. Aku menjatuhkan gagang telepon begitu saja. Bunyi pantulannya bergema di ruangan sempit itu. Rasanya seluruh tubuhku terpaku. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Tidak mungkin telepon bisa berdering tanpa sambungan listrik. Tidak mungkin ada suara tanpa kabel terhubung. Pintu pos jaga kembali berbunyi pelan. Tok, tok, tok. Tapi kali ini ritmenya berbeda. Lebih sabar. Seakan sesuatu di luar sana tahu aku sudah semakin ketakutan dan dia menikmatinya. Aku memegang senter, tapi cahaya senter semakin redup. Padahal baterainya tadi masih penuh. Cahaya yang jatuh di lantai terlihat menggigil, seperti ada gangguan energi di sekitarnya. Aku perlahan mengambil langkah mundur, tidak tahu harus kemana. Hanya ingin menjauh dari pintu itu. Tok, tok, ketukannya kini berubah. Bukan seperti mengetuk pintu dengan jari, tapi seperti mengetuk menggunakan sesuatu yang keras dan tajam. Mungkin kuku, mungkin tupling. Aku mencoba bicara, meski suaraku pecah. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan, sampai akhirnya terdengar suara lain dari vent udara di atas pos jaga. Suara yang kecil, sangat halus, tapi jelas. Suara seseorang berbisik, 302. Aku langsung mendongak. Vent itu jaraknya sekitar 2 meter di atas. Tidak mungkin ada orang bisa mencapai sana tanpa alat. Apalagi di tengah malam begini. Bisikan itu muncul lagi. Lebih jelas, "Tolong buka jalurnya." Dingin merambat dari punggungku. Aku memeluk diri sendiri tanpa sadar. Kata jalur kembali muncul. Sama seperti catatan di map. Sama seperti tulisan tambahan pada foto tadi. Berpindah jalur. Membuka jalur. Entah apa maksudnya, tapi kedengarannya sangat buruk. Aku menyinari vent itu dengan senter. Cahaya menembus kisi-kisi besi. Awalnya tidak terlihat apa-apa. Hanya debu menari di udara. Lalu sesuatu mulai tampak di balik vent itu. Ada mata. 2 mata. Mata itu tidak bersinar. Tidak. Tapi menatap lurus ke arahku. Pucat. Gelap seperti mata seseorang yang sudah lama kehilangan cahaya kehidupan. Aku melompat mundur. Senter hampir terjatuh dari tanganku. Jantungku seolah naik ke kerongkongan. Mata itu tidak bergerak. Tidak berkedip, tapi tatapannya menusuk ke dalam. "Mbok meneng wera." Suara itu kembali muncul dalam benakku. Suara seperti mengajak diam, memintaku tidak membuat suara. Tapi tubuhku sudah terlalu takut untuk menurut. Mata itu kemudian bergerak pelan ke samping, lalu menghilang begitu saja dari balik ventilasi. Tidak ada suara lain, hanya bunyi kecil seperti sesuatu merayap pergi. Aku menelan ludah yang rasanya pahit. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha keras berpikir jernih. Harus keluar dari pos jaga. Harus cari orang lain.
Harus hidup sampai pagi. Aku mengarahkan senter ke pintu. Cahaya memantul pada gagang pintu logam yang kini tampak berkilau, terlalu bersih dibanding pintu penjara tua. Lalu sesuatu membuatku menghentikan langkah. Ada bayangan kaki di bawah pintu, 2 kaki. Tidak bergerak, bukan bayangan seperti tadi, ini lebih nyata. Tapi bentuknya aneh. Salah satu kakinya seperti tidak menjejak lantai, melainkan digantung sedikit lebih tinggi. Bayangannya bergoyang halus, seperti kena angin yang datang dari tempat yang tidak ada angin. Bayangan itu bergerak maju sedikit, dan sesuatu di dalam diriku menjerit suruh lari, tapi tubuhku sulit bergerak. Telepon yang tadi terjatuh ke lantai tiba-tiba berbunyi lagi, kali ini tidak berdering seperti telepon biasa. Suaranya lebih seperti orang yang tertawa, atau memaksakan suara keluar dari tenggorokan yang rusak. Hahaha, buka pintunya. Aku meraih gagang telepon yang tergeletak di lantai tanpa sadar, mengangkatnya pelan. Suara itu masih ada. Lebih jelas, kamu sudah memanggilku dari tadi, bukan? Aku menggeleng samar walaupun dia tidak bisa melihatku. Tanganku berkeringat sampai gagang telepon terasa licin, tidak memanggil siapa-siapa. Suaraku pecah. Di ujung telepon terdengar suara seperti hembusan panjang. Lalu kata-kata yang membuat sendi-sendi tubuhku seperti mengunci. Kamu membuka mapnya. Itu panggilan. Aku langsung menutup telepon, melemparnya bahkan. Gagang telepon membentur tembok keras sekali sampai plastiknya retak. Segalanya makin kacau. Pintu pos bergetar lagi. Kali ini lebih keras. Lebih jelas seperti ada seseorang yang mencoba masuk atau memaksa masuk. Tok, tok, tok. Aku tidak punya pilihan lagi. Harus keluar dari pos ini lewat jalur lain. Satu-satunya cara adalah lewat pintu samping yang jarang dipakai. Pintu itu langsung menuju lorong kecil yang menghubungkan pos dengan gudang peralatan. Dari sana aku bisa menuju ruang utama. Aku berlari ke pintu samping. Senterku hampir jatuh lagi. Tanganku gatal ingin cepat membuka pintu itu. Tapi tepat saat aku menyentuh gagangnya, telepon berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan bunyi biasa suaranya. Seperti jeritan, panjang, tinggi. Seperti suara tali digesekkan, keras. Aku mematung. Dan tepat ketika jeritan itu berhenti, pintu pos jaga utama yang sejak tadi diketuk dari luar perlahan bergerak. Bukan diketuk lagi, tapi dari luar, engsel pintu yang berkarat berbunyi panjang, seret, klasik, tapi mengerikan. Pintunya terbuka sedikit, lalu berhenti. Aku terpaku. Tidak mau melihat celah itu, tidak mau tahu apa yang ada di baliknya. Tapi sesuatu muncul. Bukan tangan, bukan wajah. Tali rami, warna coklat tua, seratnya kasar, dan ujungnya bergerak turun dari celah pintu. Menggantung pelan seperti ular yang turun dari dahan, dan entah kenapa, tali itu bergerak seperti sedang mencari sesuatu, atau seseorang. Tubuhku serasa membeku sampai tulang. Lalu suara itu kembali muncul tepat di telingaku. Jelas, dekat, tanpa perantara telepon Raka. Jalurnya sudah terbuka. Kamu bagian terakhir. Aku tidak tahu bagaimana aku akhirnya berhasil memutar gagang pintu samping dan berlari keluar. Kakiku bergerak sendiri. Nafasku memburu. Senter bergoyang liar menerangi lorong sempit itu dengan cahaya yang hampir padam. Tapi yang paling membuatku ingin menjerit adalah saat aku menengok sekilas ke belakang. Di celah pintu pos jaga yang terbuka sedikit, aku melihat mata itu lagi. Mata dari foto narapidana ke-302, tapi kali ini dia tersenyum. Lorong menuju ruang eksekusi selalu terasa dingin. Tapi malam itu dinginnya berbeda. Bukan dingin yang datang dari udara lembab atau tembok batu. Dingin itu seperti keluar dari lantai, dari dinding, bahkan dari udara yang kupeluk saat berlari. Dingin yang menusuk tulang, bukan kulit. Aku berlari melewati lorong sempit. Senterku berkedip-kedip seperti nyaris padam. Setiap langkah terasa seperti dikejar bayangan yang tidak punya bentuk. Nafasku memburu dan dadaku panas. Karena terlalu sering menahan teriakan, blok eksekusi adalah tempat yang seharusnya tidak kudatangi malam itu. Tidak ada alasan untuk masuk ke sini, kecuali karena panik. Aku butuh tempat berlindung, atau paling tidak tempat yang tidak ada pintu diketuk dari luar. Dan entah kenapa pikiranku yang sudah kacau, malah mengarahkan kakiku ke tempat paling angker di seluruh penjara. Begitu aku masuk lorong eksekusi, aku langsung merasakan tekanan aneh di dada seolah udara di sana lebih padat. Lampu-lampu kuning panjang di sepanjang lorong mati, satu persatu ketika aku melewatinya. Klik, klik, klik. Seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahku dari belakang, memadamkan setiap cahaya, memaksaku masuk lebih dalam ke kegelapan. Satu-satunya lampu yang masih hidup berada tepat di tengah ruangan eksekusi. Lampu itu berkedip pelan, remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang bergerak sendiri,
Aku berhenti di mulut ruangan. Nafasku tertekan. Senterku akhirnya padam total dan mati tanpa suara. Tidak ada cahaya lain kecuali lampu yang menggantung tinggi di tengah. Lampu itu seperti menunggu. Seperti sebuah panggung yang sengaja disiapkan untuk satu orang. Dan di bawah lampu itu, ada seseorang, laki-laki, tubuhnya kurus. Rangka tulangnya terlihat dari balik baju narapidana lusuh yang warnanya sudah pudar menjadi abu kehitaman. Bahunya sempit, punggungnya bungkuk sedikit, dan kepalanya menunduk seperti tidak mampu menatap lurus ke depan. Dia berdiri membelakangiku, tapi cara dia berdiri sangat aneh. Kedua kakinya goyah, bukan seperti orang yang kelelahan. Goyahnya seperti kaki yang tidak benar-benar menyentuh lantai. Ada jarak kecil antara ujung jari kakinya dan lantai konkret, sekecil kuku jari. Tapi cukup untuk membuat detak jantungku berhenti sejenak. Seolah dia bukan berdiri, seolah dia digantung. Aku membeku, badanku menolak bergerak. Bahkan nafas pun tertahan setengah jalan. Suara napasnya pelan tapi kasar, seperti seseorang yang memaksa bernapas lewat tenggorokan yang rusak. Setiap hembusan terdengar berat, menyayat udara. Aku hanya bisa berdiri di pintu ruangan, memandangi punggungnya. Tidak berani mendekat, tidak berani mundur. Rasanya kalau aku bergerak sedikit saja, dia akan sadar keberadaanku. Dan aku bahkan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Suara napasnya terputus sebentar, lalu dia mulai bicara. Suara itu, suara yang sama seperti yang muncul dari telepon tadi. Suara yang serak, retak, tapi lebih jelas, lebih dek. Suara yang seolah tidak keluar dari mulut, tapi dari rongga dada yang sudah kosong. Kamu, baca catatannya. Ya, aku ingin lari, sungguh ingin, tapi kakiku justru kaku, seperti dipaku ke lantai. Tenggorokanku kering, lidahku terasa pahit, dan tangan kiriku dingin seperti habis mencelup air es. Aku tidak menjawab, bahkan tidak yakin aku bisa. Pria itu masih berdiri membelakangiku. Bahunya naik turun perlahan seperti menahan sakit yang tidak pernah selesai. Lehernya miring sedikit ke kiri, kemiringan yang tidak normal. Bekas jeratan tali terlihat memanjang seperti garis hitam samar yang tidak hilang meski sudah bertahun-tahun. Dia berbicara lagi, lebih pelan, lebih dalam. Kamu, lihat, kamu baca, jalur sudah dibuka. Kata jalur kembali disebut. Kata yang sejak awal membuat bulu kuduku berdiri. Kata yang muncul di catatan, di telepon, bahkan di fan udara. Aku masih membisu. Pria itu menghela napas panjang. Suara napasnya seperti tiupan angin dari tenggorokan berlubang. Kamu pikir aku mau? Coben. Suaranya terputus, seperti pita suara yang sobek. Bukan, bukan itu. Dia menunduk lebih rendah. Kepalanya hampir menyentuh dadanya sendiri. Aku nyari saksi. Kata itu membuat punggungku seperti ditusuk jarum es. Saksi? Untuk apa narapidana mati digantung mencari saksi? Saksi untuk kejadian apa? Kayak kimete. Sesuatu yang terjadi di tempat ini? Tahu saksi bahwa dia belum pergi. Kamu, suaranya semakin jelas sekarang. Harus dengar ceritaku. Pria itu mulai bergerak, sangat pelan. Bahunya bergetar seperti sedang menahan berat yang tidak terlihat. Lalu tubuhnya berputar sedikit demi sedikit ke arahku. Aku menahan napas. Mataku tidak ingin, tapi tetap memaksa melihat. Ketika dia hampir menghadap penuh, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Kakinya benar-benar tidak menapak lantai. Diameter beberapa sentimeter di atas lantai. Tubuhnya digantung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rambutnya sedikit menutupi wajah. Tapi dari sela-selanya aku bisa melihat matanya. Bukan mata manusia. Matanya cekung, gelap, tapi dalam. Senggol, seperti lubang yang bisa menarik seseorang masuk dan tidak pernah mengembalikan lagi. Dan saat dia menatapku, aku baru sadar satu hal yang membuatku merinding sampai ke yuban-yubun. Aku pernah melihat mata itu, foto di map narapidana 302, dan sekarang mata itu menatapku langsung. Nyata, hidup. Atau lebih tepatnya, tidak hidup. Kenapa? Suaranya bergetar. Kamu aku tidak bisa membentuk kalimat. Aku nggak tahu. Aku Kuma. Dia mengangguk perlahan, seperti tahu jawabannya sebelum aku mengatakannya. Manusia, selalu yang ditulis. Jangan. Nada bicaranya tidak marah, tidak menyalahkan, tapi sangat berat. Seolah dia sudah melihat ratusan orang melakukan hal yang sama, membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Dia menggerakkan tangan kanannya. Tangannya panjang, kurus, pucat, jari-jarinya seperti ranting kayu kering. Dia mengangkatnya perlahan, menunjuk ke tali yang menggantung di atas aku. Dihukum, tapi bukan mati.
Napasnya putus lagi. Seperti berbicara, bagi dia adalah siksaan. Mereka bilang, aku mati. Tubuhku mati, tapi namaku dicabut. Tiadness. Aku mendengarkan tanpa sadar. Ketakutanku berubah menjadi sesuatu lain, campuran rasa kasihan dan rasa ingin tahu yang tidak seharusnya muncul saat menghadapi hantu. Dia mendongak, lehernya bergerak kaku, seperti sendi yang tidak lagi berfungsi normal. Aku tidak ditinggal mati, aku ditinggal. Turgen, aku menelan ludah keras. Peratku mule. Cara dia berkata ditinggal tergantung terasa seperti luka yang masih basah. Malam itu, suaranya melemah lagi. Aku bilang bukan aku pelakunya, tapi tidak ada yang dengar. Tidak ada saksi, tidak ada jalan, tidak ada jalur. Dia menunduk lagi, kali ini lebih dalam, seperti dihantam kesedihan yang membuat tubuhnya semakin ringan ditarik ke atas oleh tali tak terlihat. Kamu baca catatanku, berarti kamu jalur. Aku langsung mundur. Tubuhku menabrak pintu masuk ruang eksekusi. Tapi pintunya tertutup sendiri begitu aku menyentuhnya, menutup rapat dengan suara berat yang bergema. Tidak ada jalan keluar. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Bibirnya bergerak, retak di beberapa bagian, seperti kulit pecah. Kamu harus dengar, sebelum yang lain datang. Aku membik. Kata yang lain langsung membuat bulu kuduku tegak. Siapa yang lain? Apa ada lebih dari satu? Apa semua narapidana yang mati di tempat ini masih berkelar? Aku ingin bertanya, tapi lidahku membatu. Dan sebelum aku bisa menemukan keberanian untuk bicara, pria itu kembali melanjutkan ceritanya. Aku bukan mau menyakitimu, Raka. Aku terbelalak. Dia tahu namaku. Bagaimana? Tidak ada yang memberitahu dia. Tidak ada alasan dia tahu. Kata Raka keluar dari mulutnya seperti nama yang sudah dia simpan lama. Seperti dia sudah menunggu seseorang bernama itu. Kamu datang di malam yang sama. Aku mati. Tubuhku bergetar semakin keras. Apa maksudmu? Aku baru kerja di sini 2 tahun. Dia menggeleng perlahan. Roh, tidak hitung tahun. Roh, hitung panggilan. Aku ingin keluar. Sungguh ingin, tapi ruangan itu seperti mengurung napasku. Pria itu menatapku lagi. Atau kamu jadi mereka? Lampu di ruangan bergetar. Ada suara berat di atas, seperti sesuatu merayap di langit-langit. Suara yang lebih dari satu. Pria itu bergerak mendekat, melayang pelan, seolah ingin memastikan aku tidak lari. Dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, dia berkata pelan, hampir seperti bisikan, aku mati, bukan karena tali, tapi karena seseorang memotong jalur sebelum waktunya. Napasnya tercekat. Aku dibunuh, bukan digantung. Lampu padam total. Dan dari kegelapan, aku mendengar suara langkah lain. Banyak langkah. Dari seluruh arah. Ternyata dia benar. Dia bukan satu-satunya. Dia berbalik perlahan. Dan aku melihat wajahnya. Wajah itu bukan wajah manusia hidup pucat seperti kain yang direndam terlalu lama. Lebam membiru di bawah mata, bibir kering mengelupas. Tapi yang paling menusuk pandangan adalah bekas cekikan tali yang melingkar di lehernya. Seperti garis coklat tua yang dalam, seolah kulitnya pernah hampir terkelupas. Meski begitu, ekspresinya bukan marah. Bukan ada sedih yang merembes keluar dari matanya yang cekung. Semacam penyesalan yang terlalu berat untuk diluapkan dengan kata-kata. Ia mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakangku. Gerakannya lambat seperti boneka kayu tua yang sendi-sendinya mulai retak. Aku menoleh, dan di sana, di ujung lorong eksekusi yang remang-remang, ada pintu besi kecil yang selama ini kukira cuma pintu gudang atau ruang kosong yang gak pernah dipakai lagi. Tapi saat itu, pintu yang biasanya tertutup rapat itu sedikit terbuka, seperti ada seseorang yang sengaja mendorongnya dari dalam. Mereka gak pernah gantung aku, suaranya pelan, berat seperti berdengung dari tenggorokan yang rusak. Aku dibunuh dulu, baru digantung, biar terlihat bunuh diri. Kata-kata itu terasa seperti angin dingin yang nyelonong masuk ke tulang belakangku. Aku menelan ludah meski mulutku rasanya kering. Pintu itu berderit pelan, terbuka sedikit lebih lebar. Di dalamnya, ruangan sempit seperti gudang terlihat menunggu. Cahaya dari lorong hanya masuk sedikit, tapi cukup untuk melihat berkek-berkek merah kecoklatan di lantainya. Darah yang sudah kering. Di dinding, ada borgol patah menggantung. Ada bekas gesekan seperti seseorang pernah berusaha keras melawan sesuatu. Aku mulai gemetaran. Semua cerita yang dulu cuma dianggap rumor mulai terasa masuk akal. Ketika dulu ada cerita narapidana yang mati digantung, semuanya ditutup-tutupi. Arsipnya dihapus. Kameranya
rusak. Nama petugas yang bertugas malam itu dipindahkan jauh-jauh. Semua seperti sengaja dikubur dalam-dalam, tapi malam ini, kebenaran itu muncul kembali. Sosok narapidana 302 berdiri diam. Tubuhnya sedikit goyah, seperti tertiup angin, padahal lorong itu tertutup rapat. Nafasnya masih pelan tapi kasar, seperti seseorang yang paru-parunya penuh air. "Tolong," suaranya bergetar. "Ceritakan yang sebenarnya." Kata tolong itu terasa begitu manusiawi, sampai-sampai bulu kuduku yang tadinya berdiri karena takut berubah jadi rasa iba aneh yang tiba-tiba muncul. Ada bagian kecil di diriku yang ingin mundur, lari, teriak minta bantuan, tapi ada juga bagian lain yang merasa, dia nggak jahat, dia korban. Dia nggak mau menakut-nakuti, dia cuma mau didengar. Aku menatap wajahnya lama. "Siapa yang bunuh kamu?" tanyaku. Suaraku samar, hampir tak keluar. Dia menunduk, seperti mengumpulkan tenaga untuk bicara lagi. Lalu dia mengangkat kepalanya sedikit. "Petrus," katanya pelan. "3 orang. Mereka suruh aku ngaku hal yang gak aku lakuin." Hatiku mencelos. "3 petugas?" ulangku. Walau aku sendiri tahu aku gak salah dengar. Dia mengangguk perlahan. Aku mulai nyambung. Dulu pernah ada rumor bahwa ada narapidana yang menolak tanda tangan untuk sesuatu. Ada juga kabar dari mantan sipir kalau pernah ada insiden orang dalam tapi gak pernah dijelaskan. Semuanya samar. Semuanya ditutup rapat. "Aku cuma mau pulang." Ia melanjutkan. Suaranya makin pelan. "Istriku nunggu. Anakku waktu itu baru lahir." Aku merasakan sesak aneh di dada. Ada suara kecil yang memecah keheningan dalam kepalaku. "Iki kok ngenes banget yo." Tiba-tiba lampu di lorong belakangku kedap-kedip, seolah ruangan menolak segala percakapan yang sedang terjadi. Udara berubah lebih dingin, seperti penjara tua itu sendiri ikut mengawasi, ikut mendengarkan. Aku melangkah sedikit mendekat pintu besi itu. Ruangan di dalamnya makin jelas kelihatan. Ada tali tambang yang sudah putus, bangku tua yang kacanya pecah, dan bercak darah yang tidak hanya menempel di lantai tapi juga di dinding. "Aku diseret ke sini," kata sosok itu. "Mereka mukul aku berkali-kali, sampai aku nggak bisa bangun lagi." Astagfirullah. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Mereka pikir kalau aku sudah mati. Semua selesai. Ia tersenyum liris, senyum yang tidak indah, tapi getir. Tapi aku masih hidup. Sedikit-sedikit saat mereka menggantungku, aku masih sadar. Aku tersadar hidup saat tubuh sendiri digantung. Itu bukan sekadar horor, itu penyiksaan. Dia melanjutkan, aku teriak, tapi nggak ada yang dengar. Aku tidak tahu harus membalas apa. Tanganku gemetar. Ruangan itu mulai menekan dadaku, seperti mau menghimpit. Ada getaran aneh di lantai, seolah penjara itu menghembuskan napasnya sendiri. "Kenapa kamu tunjukkan ini ke aku?" tanyaku akhirnya. Dia menatapku dengan mata yang seperti berisi air gelap. "Karena kamu penjaga terakhir. Kamu yang bisa cerita. Kamu yang bisa bikin mereka berhenti." "Berhenti apa?" "Berhenti ulangi semuanya lagi." Aku mematung. "Mereka masih di sini," lanjutnya dengan suara yang nyaris berbisik. Aku mengernyit. "Siapa?" Dia menggeleng pelan. "Petugas itu. Mereka masih di penjara ini. Meseak. Merekalah yang bikin aku tetap terperangkap." Dek, jantungku berhenti sepersekian detik. "Maksudnya, mereka masih bekerja di sini?" Aku menelan ludah. "Siapa mereka?" "Namanya siapa?" Dia ingin bicara. Aku tahu dari caranya bibirnya sedikit terbuka. Tapi tiba-tiba tubuhnya tersentak. Seperti ada tangan tak terlihat menariknya dari belakang. Matanya terbelalak, seperti ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. Aku spontan mundur. "Hei, kenapa?" Tubuhnya bergoyang tak stabil. Lorong menjadi lebih gelap. Lampu-lampu berkelip lebih cepat. Suara aneh seperti desisan mulai terdengar dari arah lain dari sudut ruang eksekusi yang tidak ada siapapun. "Aku tidak boleh," katanya terputas-putas. Suaranya serak seperti batang kayu digesek. "Apa tidak boleh? Siapa yang melarang?" Dia ingin mengangkat tangan, menunjuk ke sesuatu di belakangku, tapi tidak sempat. Ada suara keras brak dari arah pintu ruangan eksekusi. Suara seperti ada yang menghantam besi dengan paksa. Aku menoleh cepat, dan saat menoleh kembali ke sosok itu, dia sudah tidak ada. Lenyap, seperti asap yang tertiup angin, tapi aroma tali rami gantungan masih tersisa di tempatnya berdiri. Aku berdiri kaku, napas tercekat, andlogok radwariwah, karuan. Gumamku refleks, mencoba menenangkan diriku sendiri. Lorong itu tiba-tiba terasa panjang, terlalu panjang, seakan aku berdiri di tengah ruang yang mulai berubah bentuk. Aku tahu satu hal, apapun yang barusan menarik sosok itu, bukan manusia. Aku melangkah mundur pelan,
mendekati meja eksekusi yang lampunya berkedip-kedip. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih berat. Penjara itu seperti menahan kakiku, seperti tidak ingin aku pergi. Di meja eksekusi itu ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah kertas kecil, lusuh, terlipat 3. Aku ragu menyentuhnya, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Tanganku gemetar saat mengambilnya ketika kubuka. Tulisan tangan itu terbaca samar. Mereka datang saat malam terakhir. Mereka akan kembali saat malam terakhir berikutnya. Malam terakhir berarti malam ini. Malam penutupan penjara. Aku menelan ludah. Tiba-tiba dari ujung lorong ada suara lain. Bukan langkah kaki, bukan napas, tapi suara logam diseret. Teratur, berat, krek, krek, krek. Aku menoleh perlahan, dan di sana di ujung gelap lorong, eksekusi aku melihat siluet. 3 orang, 3 bayangan manusia, tinggi, diam, berdiri sejajar, sosok-sosok yang tidak bergerak, hanya menatap ke arahku. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tapi semakin aku memfokuskan pandangan, semakin bentuk mereka kabur. Seperti kabut gelap yang memadat membentuk tubuh manusia. 3. Petugas. Hatiku berdegup seperti mau pecah. Aku langsung teringat kata-kata Nia. Mereka masih di sini. Sosak-sosak itu mengambil 1 langkah maju. Krek, langkah itu bukan langkah kaki manusia. Itu suara besi atau borgol diseret di lantai. Aku mundur 3 langkah sekaligus. Tubuhku hampir kehilangan keseimbangan. Aku harus keluar dari sini, harus sekarang. Tapi ketika aku hendak berbalik, lari ke lorong utama, ada suara tepat di belakang telingaku, suara yang sangat dekat. Raka, jangan ceritakan apa yang kamu lihat. Suara itu bukan suara narapidana ke-302. Suara itu lebih dingin, lebih seperti seseorang berbisik dari dalam tanah. Aku membalikan badan secepatnya dan tidak ada siapa-siapa di belakangku, tapi napasku terlihat di udara, seperti berada di ruang freezer. Lalu lampu mati. Semua jadi gelap gulita. Aku menahan napas. Lalu dari kegelapan, terdengar suara serempak dari 3 arah berbeda. Kamu sudah ikut campur. Jantungku hampir berhenti. 3 suara, 3 orang. Petugas itu. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku bisa merasakan kehadiran mereka bergerak mendekat. Langkah besi yang diseret di lantai bergema. Semakin cepat, semakin dekat. Aku tahu kalau aku diam di tempat, aku selesai. Aku berlari. Aku tidak tahu arahku benar atau salah. Yang penting aku harus keluar dari lorong eksekusi itu. Nafasku memburu, kakiku seperti mau patah. Tapi aku terus berlari dalam gelap, memegang dinding sebagai panduan dari belokong. Suara mereka mengikuti, krek-krek, semakin cepat, semakin keras. Ayo, ayo Rak, cepat, ayo. Aku memaksa diriku sendiri, setengah berbisik, setengah memohon. Aku melihat cahaya samar di depan. Mungkin itu lorong menuju pos jaga. Aku mempercepat langkah. Tapi saat tinggal beberapa meter lagi, ada tangan dingin mencengkeram bahuku. Dari belokong aku menjerit. Namun bukan jeritan karena takut semata. Aku menjerit karena tangan itu bukan tangan manusia. Kulitnya kasar, seperti tali rami, seperti tali gantungan. Suara serak muncul lagi, sangat dekat. Kenapa kamu lari? Raka, aku menoleh dan melihat. Aku tidak tahu kenapa saat itu aku refleks mengangguk. Mungkin karena aku terlalu takut. Mungkin karena aku merasa apapun yang terjadi malam itu sudah berada di luar kendaliku. Atau mungkin memang aku sudah terjebak sejak lama, sejak pertama kali masuk di malam terakhir ini. Begitu aku mengangguk, udara di sekelilingku berubah. Bukan hanya dingin, lebih seperti semua suhu ditarik keluar dari tubuhku sekaligus. Rasanya seperti tenggelam ke dalam air yang sangat gelap. Lalu, dalam sekejap, semuanya padam. Gelap total, tidak ada suara, tidak ada detik jam, tidak ada langkah kaki besi, tidak ada bisikan, tidak ada napas. Hanya kehampaan yang begitu tebal sampai rasanya aku tidak sedang berdiri di penjara, tapi di ruang kosong tanpa batas, tanpa lantai, tanpa langit. Aku bahkan tidak merasa berpijak dimanapun, seakan tubuhku menggantung. Tapi bukan secara fisik gantung dalam waktu. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di kegelapan itu. Bisa beberapa detik, bisa beberapa menit, atau beberapa jam. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Cahaya putih kekuningan yang menyilaukan, tapi entah kenapa rasanya tidak meyakinkan. Cahaya itu seperti cahaya imitasi, cahaya palsu yang berusaha meniru bentuk kenyataan. Dan saat mataku menyesuaikan cahaya, aku sadar, aku berada di tengah penjara. Tepat di lorong utama Blok C, bukan di ruang eksekusi, bukan di pos jaga, bukan di tempat aku berdiri sebelumnya. Aku melangkah sedikit, dan suara sepatuku menggema panjang.
terlalu panjang. Suaranya tidak normal seperti ruangan yang kupijak, bukan hanya satu lorong, tapi puluhan lorong bercampur menjadi satu. Semua pintu sel di kedua sisi lorong terkunci rapat. Tidak ada satu pun terbuka. Padahal sebelumnya beberapa sel kosong biasanya dibiarkan tak terkunci. Tapi malam ini semuanya tertutup seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari balik masing-masing pintu itu. Aku menelan ludah dan berjalan ke arah pos jaga. Ruangan itu terlihat sama seperti biasanya. Meja kayu yang retak, kaca jendela kecil yang pecah sebagian, kursi rotan butut yang sering kugunakan saat berjaga. Tapi begitu masuk, benda pertama yang kulihat membuatku terpaku. Jam dinding, jarumnya menunjuk pukul 23,59. Aku sampai terpaku beberapa detik. Rasanya seperti memukul kepalaku sendiri untuk memastikan aku tidak halusinasi. Tapi jarum jam tidak bergerak. 23.59, padahal terakhir kulihat jam. Waktu sudah lewat jam 2 dini hari. Bahkan aku ingat jelas, karena aku sempat melihat jam itu sebelum suara dari telepon pertama kali memanggil namaku. Waktu, Manda. Aku yang kembali. Aku meraih jam dinding itu dan menurunkannya. Aku mendekatkannya ke telingaku. Tidak ada suara detik. Tidak ada mekanisme bergerak. Jam itu seperti mati. Tapi jarumnya berhenti di menit yang sama dengan waktu yang kutinggalkan sebelum semua kejadian. Aneh itu. Aku merasa perutku mulas karena panik. Opo iki? Kok aiso balik nyene? Gumamku. Suaraku parau. Dan tepat setelah gumaman itu keluar telepon Dipa. Jaga berdering, nadanya tunggal, dingin, seolah bukan listrik yang membuatnya berbunyi, tapi sesuatu yang menarik talinya dari alam lain. Aku mematung. Telepon itu berdering lagi. Dan lagi. Aku tidak ingin mengangkatnya. Aku ingin lari. Tapi tubuhku seperti terkunci. Keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku mengangkat gagangnya. Hah? Halo? Suaraku hampir tidak terdengar. Suara itu menjawab. Suara serak, berat, seperti seseorang berbicara dengan tenggorokan yang rusak raka. Kamu belum selesai. Aku terdiam, sungguh terdiam. Rasanya seluruh darahku berhenti mengalir. Suara itu adalah suara yang sama dengan suara yang muncul dari telepon saat kabelnya terputus. Suara yang memanggilku dari lorong gelap. Suara yang memperingatkanku atau mungkin mengancamku. Aku ingin membanting telepon itu, tapi entah kenapa aku malah membiarkannya tetap di telingaku. Seolah tubuhku bergerak sendiri tanpa mengikuti pikiranku. Kamu harus dengarkan dulu, suara itu melanjutkan. Malam terakhir belum selesai. Aku spontan menelan ludah. Apa maksudmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terdengar hanya napas kasar. Lalu suara itu berkata pelan, sangat pelan, tapi sangat jelas. Malam terakhir di penjara ini. Bukan untuk menutup gedungnya. 1 detik, hening. Ini untuk memilih penjaga baru. Aku menggenggam gagang telepon lebih kuat. Penjaga baru? Penjaga apa? Penjaga cerita. Jawabnya, penjaga yang harus memastikan kisah ini tidak hilang. Penjaga yang harus membuat semuanya tetap berjalan. Supaya kebenaran tidak pernah mati. Seperti aku. Hatiku tercekat. Aku nggak mau, teriakku. Aku cuma penjaga malam biasa. Aku cuma mau pulang. Aku cuma... Tidak ada pulang. Suara itu memotong cepat. Tidak ada keluar. Tanganku terasa mati rasa. Dari luar pos jaga, terdengar suara langkah besi diseret pelan. Suara itu seperti mengitari ruangan. Seperti sesuatu yang menunggu aku selesai bicara. Aku berbisik, hampir tak bernapas. Tapi, kenapa aku? Karena kamu mengangguk. Jawab suara itu seolah itu jawaban yang sederhana. Kamu menerima? Aku teringat jelas. Tadi aku mengangguk, refleks tanpa berpikir. Sial, kenapa aku lakukan itu? Suara itu melanjutkan, dan yang mengangguk berarti setuju masuk dalam siklus. Siklus apa? Siklus malam terakhir. Aku tidak tahu harus bicara apa. Kata-katanya membingungkan. Tapi pada saat yang sama, Masuke, malam ini aneh. Waktu Manda, aku terjebak di ruang yang sama tapi berbeda. Semua seperti diulang. Semua seperti dikurung. Aku tidak mau di sini. Kataku lemah. Aku ingin keluar. Aku ingin hidup. Suara itu tertawa pelan. Tawa yang tidak keras, tapi membuat seluruh bulu kudukku berdiri. Tawa tanpa senyum. Kamu tetap hidup, tapi tidak sepenuhnya. Katanya, tidak ada yang mati di malam terakhir. Tidak juga ada yang benar-benar hidup. Aku merasa tubuhku melemas. Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku seperti anak kecil ketakutan. Kamu akan tetap ada, katanya. Tapi kamu tidak akan pernah pergi. Aku menggigit bibir, mencoba menstabilkan napas. Ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi.
Bahkan kipas tua di sudut ruangan berhenti berputar meski sebelumnya masih beroperasi. Suara itu mendesis pelan, "Kamu akan menjadi penjaga setelah aku." Tiba-tiba telepon itu mati. Bukan putus mati seperti dicabut dari sumber listriknya. Aku tetap memegang gagangnya. Tapi tidak ada suara lagi. Tidak ada nada. Tidak ada apapun. Aku perlahan menurunkan telepon itu. Dan saat aku menoleh keluar pos jaga, lorong penjara berubah. Lampu-lampu berkedip cepat, seperti napas seseorang yang ketakutan. Pintu-pintu sel bergetar, seolah ada yang menghantam dari dalam masing-masing ruangan. Suara langkah-langkah besi semakin keras, terseret dengan jarak yang sangat dekat. Aku merasa dadaku sesak, seperti penjara ini benar-benar hidup, menutupku dari segala arah, menutup pintu keluar, menutup harapan. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba sesuatu menarik pergelangan kakiku. Aku menjerit spontan, bukan karena sakit tapi karena yang menarikku adalah sesuatu yang dingin dan basah. Aku menatap ke bawah. Ada tangan pucat kebiruan keluar dari bawah meja pos jaga, mencengkeram kakiku dengan keras. Jari-jarinya panjang dan kurus, kukunya coklat gelap. "Lepas!" teriakku. Tangan itu menarikku keras, membuat tubuhku tersungkur. Dahiku hampir membentur lantai. Aku cepat-cepat meraih pinggiran meja dan menarik tubuhku ke belakang. Tapi tangan itu semakin kuat, semakin dingin. "Endukak, aku ora gelem iki. Aku ora gelem." Aku memohon entah pada siapa. Tiba-tiba, tangan itu berhenti menarik. Diam, lalu perlahan, tangan itu menengok keluar dari bawah meja. Sepasang mata gelap muncul, lalu wajah pucat dengan bekas tali rami di leher. Narapidana ke-302, tapi kali ini ekspresinya berbeda. Ia tidak sedih, tidak meminta tolong, tidak berusaha menjelaskan apapun. Ia menatapku dengan mata yang kosong, benar-benar kosong, seperti matanya sudah bukan miliknya lagi. Ia membuka mulutnya, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Suara itu jauh lebih berat, jauh lebih dalam. "Kamu, Raka, adalah gantinya." Aku napas 302 berubah kasar, tidak alami. Seluruh tubuhnya bergerak seperti dipaksa, seakan ada yang mengendalikannya dari belakang. Tangan lain muncul dari bawah meja. 2 tangan, 3 tangan, mungkin lebih. Semuanya pucat, semuanya kurus, semuanya seperti tangan mayat lama yang dijemur di bawah tanah. Tangan-tangan itu meraih kakiku, bajuku, lenganku. Aku mencoba menendang, melepas, berteriak, tapi tidak ada suara keluar dari mulutku. Lorong penjara bergema dengan suara bisikan yang datang dari segala arah. "Penjaga baru, penjaga baru, penjaga baru." Sosok 302 mendekatkan wajahnya ke wajahku. Nafasnya dingin, seperti kabut pagi di kuburan sekerong kamu yang jaga cerita ini. Dan saat tenggen-tenggen itu menarikku masuk ke bawah meja, semuanya gelap. Aku tidak ingat apapun setelah itu. Tidak tahu berapa lama aku pingsan. Tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhku. Tidak tahu apa yang dilakukan tenggen-tenggen itu padaku. Tapi ketika aku membuka mata, aku kembali berada di pos jaga. Sendiri, sunyi. Jam dinding menunjukkan jam 23:59. Telepon berdering, dan tanpa kupikirkan, tanpa rasa takut, tanpa jeda aku mengangkatnya. "Nanti malam, laporan shift malam. Raka jaga blok C," kataku dengan suara yang bukan suaraku sendiri di ujung sana. Seseorang menjawab, suara petugas baru. "Baik Pak, saya berangkat sekarang." Aku tersenyum, senyum yang tidak terasa seperti milikku. Aku menutup telepon dan menatap pintu masuk yang berderit pelan. Malam terakhir dimulai lagi, dan pintu keluar memang tidak pernah terbuka lagi.